enggak. Cuman ketuanya diminta untuk mengondisikan aja. Oke. Tapi nanti ini ya diupayakan kalau bisa, kalau masih ada waktu diupayakan tiga-tiganya ini ya muncul ya, bicara semua ya. Oh iya baik Pak. Nah, walaupun Kania sama Cindira itu ini manggilnya gimana ini, Cindira atau Cindi atau Dira? Cin. Cin. Waduh, enaknya Cin. Oke. Diusahakan Cin sama Kania tetap bicara ya, tetap ngomong nanti, memberi salam atau mungkin menyampaikan penutupan atau kesimpulan begitu ya. Biar ada kontribusi. Jadi yang namanya tim itu kalau andaikan sampai kelihatan nggak berkontribusi juga nggak bagus, ya kan? Yang dinilai kan keseluruhan kalian. Jadi nanti didiskusikanlah nanti Kania sama Cindira kalau memang nggak dipersiapkan untuk presentasi ya dikasih jatah yang tidak terlalu vital gitu loh, Tatak ya. Baik Pak. Oke. Mungkin setelah ini kita diskusikan lagi. Ya ini nggak lama kok. Coba yang tadi apa namanya? Yang kamu share tadi siang tuh apa? Mengenai yang akan dinilai ya? Kriteria wawancara, wawancara ya? Iya, SOP. SOP masuknya ya. Sebentar. Mana tadi kok hilang? PMB. SOP. Ya ini indahi. Oke, bisa kita mulai ya presentasinya, Mas Tatak ya, teman-teman silahkan dimulai. Ya, baik Pak. Sebelumnya ini, tolong bergayalah atau beraktinglah atau berperformalah seolah ini sudah presentasi ke para penguji besok ya. Jadi jangan bercandaan, serius, dan nanti saya coba nilai dari nggak cuma kontennya, penampilan juga penting ya. Oke, good luck, selamat mencoba, silahkan. Baik, sebelumnya izin share screen ya Pak. Ya. Memang mulai samurep dulu tuh. Untuk memperingan kuota sinyal dan lain-lain, yang lainnya dimatikan boleh. Yang dua, adik-adik yang cewek. Untuk Mas Tatak memang harus tetap hidup walaupun gelap ini. Ya Pak, maaf Pak. Rodok nyedak Mas ya, pin kelihatan ya. Oh iya Pak. Sing semangat itu. Dik, bentar. Dik. Lereno dik. Nah. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik. Oke, sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Tata Rehan Aryatma, selaku ketua dari Mata Hati. Kemudian ada Cindira Hetri Mustika Ningrum, dan yang terakhir yaitu Kania Lisana Al-Zaida. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai logo dari Mata Hati sendiri. Nah, di sini terdapat dua logo. Maaf, ini saya minimize dulu. Terdapat dua logo. Yang sebelah kiri atas itu logo dari perusahaan, yaitu biasanya ditempatkan di depan toko, itu sebagai plakat. Dan yang di pojok kanan bawah itu merupakan logo dari produk dari Mata Hati. Nah, dari logo itu sendiri kami memiliki beberapa filosofi dan fungsi dari logo tersebut. Yang pertama, fungsi dari logo ini yaitu maksudnya filosofi dari logo ini yaitu
Yang pertama bulat. Bulat itu melambangkan sebuah tekad kami dalam membangun mata hati yang lebih baik. Kemudian itu warna hitam. Warna hitam umumnya menggambarkan kemisteriusan, lalu keberanian, kekuatan, juga simpel dan elegan. Kemudian warna putih itu melambangkan bersih, yang berarti selalu menjadi tempat berkumpul yang bersih dan jauh dari kesan negatif, serta menjadi tempat yang higienis seperti itu. Kemudian putih sendiri memiliki arti terang, yang berarti memiliki tujuan yang jelas atau tujuan yang terang seperti itu. Lalu mengenalkan produk beserta visi misinya. Kemudian putih sendiri berarti natural, yang kami maksud natural yaitu tampil selalu apa adanya, transparansi mengenai apapun yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, kemudian dari kata mata hati sendiri, kata mata hati itu filosofinya itu kami mengharap cinta yang tulus dari customer terhadap produk mata hati. Karena kalau ada pepatah itu bilang cinta itu biasanya datang dari mata turun ke hati. Itu filosofi dari kata mata hati seperti itu. Kemudian dari tulisan T pada hati itu kan sebenarnya hati TI biasa. Nah, kemudian kami ubah menjadi TA karena tema yang kami angkat dalam membangun dan menyusun menu mata hati yaitu seputar teh seperti itu. Lalu kemudian daun yang melambangkan kemandirian didapat dari proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu hanya melibatkan antara daun dan matahari tanpa campur tangan manusia. Lalu pada logo perusahaan itu terdapat cangkir yang melambangkan wadah kami dalam mencapai tujuan kami. Walaupun bentuknya kecil, tapi kami yakin secangkir teh yang diisi, ibaratnya secangkir teh yang diisi dan diminum secara berulang-ulang pasti akan memuaskan seperti itu. Dan ada terdapat kecil tulisan hayati dan nikmati. Nah, itu berarti ketika meminum teh ini para customer bisa menghayati dan menikmati rasa dari produk kami. Seperti itu. Kalau dilihat dari fungsional, logo kami itu kan berwarna hitam dan putih, hanya berwarna hitam dan putih. Nah, itu fungsinya itu meminimalisir biaya dalam pembuatan plakat nantinya. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang mata hati, deskripsi singkat tentang mata hati. Itu bermula dari keresahan tentang gara-gara sering nongkrong, uang jadi cepat habis, padahal pemasukan pun hanya menunggu pemberian dari orang tua. Nah, namun lama-lama juga sungkan tentang hal itu. Maksudnya lama-lama sungkan kalau misal kami meminta uang dari orang tua sendiri. Nah, maka dari itu kamu berpikir bahwa bagaimana cara agar kita bisa nongkrong tapi juga mendapatkan pemasukan. Nah, itu. Lalu mengapa kami memilih konsep teh? Karena di sini belum ada kafe atau kedai yang menu utamanya atau menu unggulannya itu teh. Karena itu kami ingin tampil beda, yang membulatkan tekad kami untuk memilih tema teh, yaitu kebanyakan dari masyarakat kota, maksudnya masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, itu sering melakukan aktivitas yang namanya wedangan. Nah, wedangan atau pocinan atau biasa disebut kalau bahasa Indonesia ngeteh, bisa terus ngopi, bisa lalu ya setara dengan itulah. Bisa nyusu, bisa seperti itu. Nah, dari sana kami optimis untuk memakai tema teh untuk konsep dan menu mata hati nantinya. Nah, tujuan jangka pendek dari mata hati sebenarnya ingin menjadi pelopor menyediakan tempat wedangan atau tempat ngeteh tadi yang nyaman dengan harga yang bersahabat. Jadi apakah
tren di luar sana se-booming di sini. Maksudnya di sini kan tadi sudah saya bilang bahwa di Gunung Kidul di kota saya itu banyak dari anak-anak muda hingga orang tua itu sering wedangan, entah itu di mana. Soalnya di situ jujur objek sebenarnya yang bukan objek wisata pun bisa menjadi objek wisata. Jadi disitulah kami biasanya wedangan seperti di Kali Oyo, seperti di bukit-bukit sekitar sini. Itu biasanya menjadi spot-spot tempat untuk wedangan. Nah, apakah di luar sana se-booming di sini? Maksudnya seperti tadi, itu ini merupakan tujuan jangka panjang dari Matahati sendiri. Kalau saya lihat pasar teh di luar sana kalah dengan pasar kopi sih. Seperti kopi Janji Jiwa dan kopi yang lainnya. Entah mungkin dulu sempat ya karena film Filosofi Kopi mungkin yang membuat ini booming. Ya saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas pasar teh masih kalah jauh dengan pasar kopi untuk saat ini. Nah, sempat waktu itu booming juga, cuman nama brandnya es teh, cuman apa ya harganya itu mahal sekali gitu. Nah mungkin itu yang menjadi booming es teh ya, walaupun sebentar tapi sempat booming es teh. Nah dari sana kami ingin menjadi salah satu pemantik pasar teh dengan menjual sekaligus mengenalkan teh lokal kepada masyarakat. Nah teh lokalnya itu seperti kalau dari Pekalongan itu ada teh goro-goro, terus teh poci, dari Tegal teh Jawa juga, teh hijau juga, lalu ada teh sedel, saya lupa dari mana, dan ya banyak teh lokal lainnya. Mungkin itu singkat deskripsi dari Matahati. Kemudian foto produk usaha. Nah ini merupakan foto produk usaha yang ini kami kembangkan dari produk kami, yaitu branding. Maka dari itu untuk gambar produknya akan seperti ini yang bisa dilihat teman-teman. Yang kemudian di sisi lain dari kemasan terdapat space untuk ditulisi kata-kata dan nama pemesan. Jadi saya lupa menyantumkan gambar dari sisi lain dari kemasan ini. Jadi belakangnya itu ada space untuk menulisi kata-kata seperti quotes seperti itu dan nama pemesan gitu. Nah, untuk pemesan dine-in kami sediakan gelas. Selain menghemat biaya juga menghemat volume penggunaan plastik di dunia. Nah, kemudian ada sosial media dan e-commerce. Nah, sementara Matahati sudah terdaftar di Gojek dan insya Allah setelah didanai ini kami akan gencar dalam peningkatan perluasan pasar, yaitu dengan mengembangkan lapak di Grab dan bekerja sama dengan organisasi daerah. Seperti kalau di sini itu ada Gunung Kidul Youth Movement, ada Gunung Kidul Menginspirasi. Itu mereka biasanya mengadakan event-event yang menurut kami itu cukup membuat Matahati itu mendapat pasar yang lebih luas lagi. Nah, selain itu juga kami ingin bekerja sama dengan para event organizer untuk mengadakan event dengan skala kecil seperti e-sport dan kegiatan yang lain seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu laporan keuangan. Di sini mungkin terlalu banyak kalau misal saya perjelaskan secara rinci, secara hari per hari, maka saya akan sedikit menjelaskan laporan keuangan dari chart dari April sampai Agustus. Nah, jika dilihat dari skala bulan, maka pada bulan April Matahati memperoleh penjualan sebesar 2.363. Ini sebenarnya chartnya dari April sudah ada, tapi lupa saya naruhnya di mana. Coba nanti saya cari lagi. Nah, ini lihat dari Juni saja, dari 3 bulan terakhir ini. Nah, jika dilihat dari skala bulan, maka bulan April. Coba kita lihat bulan April. Nah,
bulan April Matahati memperoleh penjualan sebesar 2.353.000 dengan pengeluaran sebesar 1.125.000. Dengan kata lain Matahati memperoleh keuntungan sebesar 1.238.000. Kemudian pada bulan Mei Matahati mengalami peningkatan keuntungan sebesar 235.000. Kemudian pada bulan Juni mengalami penurunan. Kemungkinan karena bulan puasa kali ya. Karena pada waktu itu kami buka lebih lambat, yakni setelah berbuka puasa. Nah, keuntungan bulan Juli yaitu sebesar, kita mau ke Juli. Nah, keuntungan bulan Juli. Keuntungan bulan Juli itu sebesar 502, mengalami penurunan. Kemudian bulan Juli masih stuck pada, maaf. Ini bulan Juni seharusnya. Nah, bulan Juni mengalami penurunan, kemungkinan karena bulan puasa tadi. Nah, setelah bulan Juni, yaitu bulan Juli, itu mengalami masih stuck pada keuntungan sebesar 500 ribuan, yakni sebesar 502. Kemudian bulan Juli masih seperti itu. Kemudian pada hingga akhir Agustus, hingga akhir pencatatan ini maksud saya, itu mengalami peningkatan sebesar 220.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Matahati sebesar 724 hingga saat ini. Kami merasa bahwa trafik Matahati sudah mengalami kenaikan kembali, dan kami yakin jika didanai, Matahati akan memperoleh pasar yang lebih luas lagi, sehingga tujuan kami bisa tercapai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Matahati, tentang logo, dan tentang sedikit keuangan tentang Matahati. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, Bapak Ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang lain mana? Hidupin lagi kameranya. Halo, mana ini adik-adik yang lain? Halo, Pak. Ya, teman-temanmu mana kok nggak nyaut? Nah, mana? Jangan-jangan ditinggal kabur saya. Oh, kalau Kania biasanya kesulitan sinyal, Pak. Dari ya ketika pelajaran kemarin juga sering seperti itu. Coba saya invite lagi. Ini udah hidup, Pak. Oh, udah. Oh, iya ya. Ya. Oke, presentasinya sudah selesai. What do you think, Mas Tatak, Mbak Kania? Ya. Apa yang kalian pikirkan dari penampilan itu tadi? Ayo jujur-jujuran aja. Ya mungkin cara penyampaian saya yang apa ya, sering belibet gitu, Pak. Ya. Tahu nggak? Ini apa? Penangkalnya apa? Antivirusnya apa, tahu nggak? Buat contekan, Pak. Buat contekan. Ya. Ya, bahasanya bukan buat contekan, bikin script ya. Oh ya, sebenarnya saya udah buat sih, Pak. Cuman itu kata apa? Kalimat-kalimat aja, maksudnya kalimat singkat nanti saya kembangkan sendiri seperti itu. Nah, tugasnya kenyataannya Mbok kembangin juga belum lancar dan itu menghambat. Ya, Pak. Komunikasi yang lancar itu adalah ketika seorang komunikan mampu memahami pesan dari komunikator persis seperti yang dimaksud oleh sang komunikator atau yang bicara. Nah, itu kalau misalnya ide kalian bagus tapi menyampaikannya tidak bisa maksimal, ya nanti mempengaruhi penilaian, kan sayang banget tuh. Ya kan? Tentunya ya, kalian Pak. pengen menang kan? Pengen menang pendanaan ini kan? Iya, Pak.
Nah, makanya ini nanti nggak usah lama-lama, biar ada kesempatan cukup buat kalian untuk merombak ya, sedikit merombak. Ini saya kritik ya, enggak apa-apa ya. Jangan sakit Nggak apa-apa, hati Pak. ya. Nggak Kan apa-apa, Pak. Monggo, monggo. mata hati nggak boleh sakit hati. Iya. Ya. Ya, Tapi Pak. walaupun misalnya sakit hati juga nggak apa-apa, soalnya sudah jadi tugas saya ya. Ya, Iya. oke. Siap-siap, Mas. Bentar, Yang Pak. Saya pertama, buka. Bentar, Pak. nggak Saya usah. buka notes dulu. Oh, oke. Buka notnya sambil dicatat. Nanti tak kirimin sesuatu ini doc nanti. Oh iya, Pak. Kamu dengerin saya saja. Ini Kania juga, yang satunya siapa tadi? Cindira mana ini kok hilang? Halo Cindira, mana suaranya? Halo Pak, maaf Pak, padanya karek tinggal 5%. Oke, karek. Bagus. Iki ngetarani. Maaf Pak. Ya enggak apa-apa, ngetarani nek jarang ngomong bean dosen ini kayak gini nih. Ayo, didengerin. Nanti backup ya, temennya backup kalau ada yang lewat. Yang pertama, revisi nama anggota. Anggota di depan tadi namamu buat taruh tengah, kenapa Mas? Sesuai urut, Pak. Urut Apa? urut NIM, Pak. Urut NIM. Lebih baik namamu taruh atas ya. Enggak Baik, harus Pak. urut, soalnya ini bukan tugas kuliah. Baik, Pak. Nama ketua ditaruh di atas. Terus kemudian atasnya nama-nama itu sebelum NIM itu dikasih nama prodi kita. Oh, baik, Pak. Bangga nggak sih sama prodi kita? Nggak kalian libatkan Bangga, sama Pak. sekali sih. Nah gitu Bangga kan. sekali, Pak. Nah dilibatkan nama prodi, terus atasnya program mahasiswa wirausaha Universitas Diponegoro 2021. Itu ngasih tampilan beda. Pertamanya gitu. Nanti saya kasih doknya, kalian dengerin aja. Yang kedua, penjelasan logo. Ada 2 logo bagus. Logo perusahaan dan logo produk. Filosofi makna logo itu tadi ya. Cuma cara menjelaskannya dirimu itu rada membingungkan tadi. Jadi nggak runtut. Nah, nggak runtut ya. Diperbaiki. Biasanya sih kalau event saya sampai beberapa kali membimbing, tapi karena ini sudah mepet, kalian harus melakukan apa yang saya revisi saja. Tata khususnya latihan sendiri, besok langsung ongoing. Insya Allah berhasil lah. Bismillah. Ya, Bismillah. Ya. Terus kemudian kamu bikin skrip. Skrip itu bukan cuma contekan kalimat-kalimat pendek terus mbok kembangke, nggak bisa. Kamu kan belum terbiasa berbicara di depan publik, ya kan? Yang namanya seni ngomong di depan publik itu namanya public speaking. Itu kebetulan kan mungkin belum sering ya, Tatak ya. Nah itu caranya gimana? Bikin aja karangan skrip itu. Dari situ nanti bahasamu tuh tertata dan enak gitu loh. Nggak cuma kok poin-poinnya dapat, tapi cara penyampaiannya nggak runtut juga nggak bagus. Dibikin aja poin per poin, kamu pengen jelasin apa itu paling dengan kapasitasmu paling 1 jam 2 jam selesai itu. Tapi dampaknya apa? Pas ketika bingung kamu baca aja, kan enak. Nah, kedua pakai bahasa baku ya, jangan pakai bahasa santai kayak tadi. Walaupun toh besok misalnya yang uji itu BEM atau dosen mungkin pembina dari Undip, itu kan harusnya bahasanya bahasa baku, bahasa formal. Nah, body language-nya juga diperhatikan ya. Pandang kamera. Ketika kamu nggak perlu melihat PowerPoint-mu, maka kamu melihatnya kamera. Seolah-olah kamu tuh melihat matanya para audiens ya. Terus kemudian jangan banyak melakukan gerakan tadi, salah saya sering lihat tadi move ya, atau gerakan tangan, gerakan badan yang tidak semestinya atau tidak relevan sama materi. Katakanlah kamu bahas mengenai penghasilan yang besar, itu nggak apa-apa, besar tangannya begini nggak apa-apa karena itu menunjang presentasi. Tapi kalau tadi ada melihat sekitar, kemudian mungkin menata rambut, itu saya kira kurang bagus ya, dikurangi ya Tatak ya. Terus tadi lagi ada banyak sekali tadi dihitung ratusan tadi. Al-nya itu bisa diatasi dengan
script ya. Bikin script satu halaman gitu yang mau dijelasin apa saja. Itu nanti bikin gampang. Ya. Terus kemudian penataan waktu 15 menit tadi udah bagus. Cuma dia terlalu banyak kemakan di penjelasan logo tadi. Logonya, filosofi logo dikurangin. Terus nanti ada yang saya tambahin karena kurang materi kalian. Baik, Pak. Nah, kata-kata kayak tadi, ini saya ambil produk semua dari depan, ya kan? Saya lupa nggak ngambil dari angel yang lain, itu nggak perlu disebutkan juga, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nggak perlu disebutkan juga. Jadi ini sebenarnya di belakang ada quote-nya, bla bla bla. Lebih bagus lagi kalau kamu ngambil fotonya ditambahkan karena foto produk tadi terlalu sedikit, ya. Satu itu. Terus saya orangnya next. jujur, Pak. Kalau ngambil lagi, tapi kalau misalnya enggak ya ini enggak nyuruh kamu bohong juga. Iya, Pak. Bukan berarti saya bilang jangan bilang lupa kali. Itu nyuruh kamu bohong, saya enggak lupa enggak, tapi diubah bahasanya, ya, diubah bahasanya sehingga tidak memperlihatkan kelemahan gitu loh. Baik, Pak. Nah, salam. terus kamu BPOM tadi. BPOM itu kalau sudah ada buktinya ditunjukkan. Lamannya, screenshotnya, atau nomor BPOM-nya ditunjukkan. Beserta perizinan lain. Jadi produk kami sudah BPOM. Selain sudah BPOM juga telah memiliki atau berlandaskan dengan berbagai perizinan. Antara lain ini. Ada fotonya, kalian tunjukin aja. Sekalian, jadi bahas BPOM sekalian atribut yang lain kan gitu. Baik, Pak. Terus kalian tadi bahas mengenai media sosial dan e-commerce itu cuma sedikit saja, itu yang perlu dibanyakin. Filosofi makna logo dikurangin, disingkatkan, terus sosial media e-commerce itu ditambahi biar lebih detail. Nah, contohnya menggunakan apa? Katakanlah kalian di Instagram ya sudah dikasih screenshot mengenai itu media sosial kalian. Terus misalnya kalian sudah menggunakan GrabFood misalnya, ya sudah di screenshot itu buktinya. Jadi nggak cuma cerita saja gitu loh. Kan orang kalau ada screenshotnya, oh beneran sudah, ya sudah, dianggap sudah. Semakin komplit semakin bagus. Setelah komplit baru ngomongin kualitas gitu loh. Nah kalau nimbang kualitas itu tentunya nggak bisa secara daring begini, rada susah, makanya dikompletin aja gitu loh. Nah, terus selain foto-foto media sosial dan e-commerce, kalian bisa nambah lagi aktivitas usaha ketika masih luring. Jadi ini loh, usaha saya seperti ini, ada bukti-buktinya, itu nggak apa-apa. Karena apa? Satu foto itu bisa mengalahkan penjelasan kalian yang berapa paragraf, itu bisa selesai hanya dengan satu foto. Atau 2-3 foto nggak apa-apa. Atau mungkin 4 foto kalian bingkai jadi satu. Ini kegiatan ini seperti itu. Jadi nggak kering bahasanya gitu loh. Terus kemudian laporan keuangannya bagus, sudah ada catatan-catatan seperti itu, nanti ditambahkan kalimat next ke depannya kita menggunakan SI, sistem informasi, atau setidaknya pakai Excel atau alat bantu teknologi lah. Sehingga kita ada usaha untuk lebih ke menggunakan teknologi paperless begitu. Nah itu nilai plus juga. Nah terus terakhir adalah closing. Closingnya tadi nggak menarik kamu ya. Jadi nanti kira-kiranya begini. Demikian presentasi dari kami mengenai bisnis kami. Harapan kami Bapak dan Ibu dapat menyanggah, menyampaikan pendapat atau pertanyaan terkait dengan rencana pengembangan bisnis kami. Selain itu kami juga berharap bisnis kami ini bisa memenangkan program mahasiswa wirausaha Universitas Diponegoro tahun 2021. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, kami sangat mempersilahkan. Jadi ada closing, ada harapan, itu menandakan interaktif kalian. Bisa dipahami ya, Tatak ya? Bisa, Pak. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari tim, dari kalian? Nanti saya kirimin doknya. Baik, Coba.
Harus benar-benar ini ya Tatak ya, latihan komunikasinya semalam ya, insya Allah ya, bisa ya. Insya Allah Pak. Pakai script dilancarkan bisa. Iya Pak. Hadiahnya lumayan loh ini untuk pengembangan bisnis dan macam-macam loh. Nanti kalau kalian cukup kompeten kan bisa nyamber ke event yang lain gitu loh Tatak dan teman-teman. Nggak cuma berhenti di PMB ini gitu. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ini Kalau dari saya belum ada pertanyaan sih Pak. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain. yang lain. Kania Cidira ngomong. Belum Pak. Oh, belum. Sudah aja. Nanti kalau udah ini Teams-nya udah dimatikan, nanti dadak ngetik-ngetik gini loh. Ribet kan? Mending sekarang aja tanya aja. Pak, saya ini sebenarnya mau ikut presentasi tapi nggak bisa semua Pak, bingung kalau misalnya gitu. Boleh. Pak Ya. Rupinov Ya. nggak ngasih contoh pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, siapa tahu besok pertanyaannya sama yang dikasihin sama Dewan Juri gitu. Enggak, kalau pertanyaannya itu pasti beda. Pasti beda karena mereka ngasih pertanyaan juga. Tapi kisi-kisinya ya sekitar gini paling. Apa yang membuatmu yakin usahamu itu akan bertahan, eksis selama itu? Kira-kira jawaban kalian apa? Ya, kalau dari saya pribadi, ini benar Pak. Ini ngomongin satu tim ini apa latar belakang dari usaha saya sendiri? Ya, kalian ini mulai sekarang jangan pernah bertanya begitu. Dibuatlah itu usaha kalian di depan juri. Ya. Mungkin dari segi loyalitas kami dalam bekerja sama itu kami yakin dari situlah Matahati kedepannya akan menjadi perusahaan atau menjadi warung kedai yang lebih baik dan mempunyai pasar yang luas nantinya. Nah, mungkin nanti saya pikir-pikir jawaban lagi Pak. Ini. Oke. Terus kemudian laporan keuanganmu itu kalau misalnya disuruh bikin laporan keuangan lengkap gitu, sudah ada apa belum? Maksudnya dari awal bulan, dari awal buka hingga sekarang. Bukan. Prosesnya laporan keuangan lengkap itu ada apa saja? Pengeluaran, pemasukan, atau hanya sekedar jurnal apa namanya, pengeluaran kas, jurnal pemasukan kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, hanya seperti itu? Atau sudah kalian set laporan keuangan lengkap, termasuk sampai laporan laba rugi dan lain-lain? Untuk sementara laporan masih hanya sekedar kas keluar, kas masuk, dan laba rugi itu saja. Terus kalau dikaitkan dengan prodi kalian, keperpajakan, kalian jawabnya gimana? Maksudnya saya belum tahu arahnya Pak. Maksudnya gimana? Kapan akan menjadi pengusaha kena pajak? Kapan akan lapor pajak? Apakah sudah apa belum? Kalau untuk sementara waktu belum. Mungkin sekitar 3-5 tahun ke depan, insya Allah Matahati sudah menjadi kedai yang wajib pajak. Oke. Terus kemudian seberapa ya sebenarnya tuh kontribusi atau pemasaran kalian yang paling efektif atau customer itu datang kepada kalian itu melalui pemasaran yang mana? Strategi pemasaran yang mana?
Nah, untuk saat ini kami apa ya, strategi yang paling pas untuk pasar mata hati yaitu broadcast dari beberapa organisasi. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah sempat bekerja sama dengan salah satu organisasi untuk turut broadcasting mata hati agar Endorse itu. ya Endorse atau seperti apa? itu. Nah, endorse. Terus. Nah, dari situ sudah banyak yang minimal mengunjungi link Google Business atau Google Maps dari Mata Hati. Itu menurut saya dari situlah sudah signifikan. Terus kemudian kalau yang di media sosial yang dipakai apa aja itu? Kebetulan Mata Hati sudah memakai Instagram, sudah memakai fanpage Facebook, seperti itu. Terus dulunya itu proses pertama pembentukan usaha ini modalnya dapat dari mana? Modal pembentukan usaha ini dari patungan dengan founder Mata Hati, seperti itu. Jadi dari mungkin founder itu memiliki tabungan dan tabungannya itu dikumpulkan. Dari tabungan itu kami jadikan modal untuk membangun Mata Hati. Ya walaupun kecil tapi insya Allah kedepannya sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, menjadi profit. Oke. Kemudian kayak tadi dengan organisasi itu maksudnya organisasi himpunan mahasiswa atau gimana? Organisasi daerah. Oh, daerah. Oke. Kalau dengan organisasi daerah itu tingkatnya apa? Kabupaten, kota? Kabupaten. Ya. Organisasi apa kalau boleh saya tahu? Nah, organisasinya namanya Gunung Kidul Youth Movement sementara dan organisasi dari sekolah-sekolah. Okay. Tapi teman sekali itu pernah minta bantuan oleh adik kelas saya di sewaktu SMA. Jadi saya minta dia untuk endorse di angkatan mereka di OSIS tentunya. Berarti itu nggak bayar endorse-nya kamu atau perjanjian bayar endorse ada biayanya atau iklan berbayar atau asal pakai jaringan saja? Nah, kebetulan pada waktu itu kami sudah menyepakati bahwa jika kamu nge-share ini di angkatan kamu share ini di grup OSIS kamu dapat feedback Mata Hati gratis makan nominal seperti voucher makan gratis. Iya, voucher. Oke. Apakah kalian pernah menjalin kerjasama dengan pihak lain? Menjalin kerjasama ya dengan organisasi itu, maksudnya dari mitra seperti itu. Apakah ada perjanjian kerjasamanya? Sementara belum ada. Kalau hitam di atas putih belum ada. Oke. Rencanamu apa tentang itu? Tentang kalian kan organisasi ya, namanya Mata Hati itu sudah ada perizinannya kan? Sudah. Nah, kalian berarti sebuah organisasi kan? Sebuah organisasi itu bisa menjalin kerjasama dengan organisasi lain, asalkan prinsipnya sama-sama win atau win-win solution kan? Sama-sama senang, sama-sama suka. Nah, apa rencanamu? Atau bekerja sama dengan apa, di bidang apa, dengan siapa? Mungkin dari situ kami tetap akan melanjutkan bekerja sama dengan organisasi yaitu Gunung Kidul Youth Movement tadi. Kemudian mungkin kami akan mencari mitra atau dengan kata lain penyetok bahan baku Mata Hati yang nantinya para penyetok itu juga mendapatkan income dari apa yang dibeli oleh Mata Hati, dan Mata Hati juga mendapatkan
stok yang mungkin harganya lebih miring dari toko-toko yang lain seperti itu. Oke. Pangsa pasarmu tuh siapa? Kalau rencana awal pangsa pasar Maksud saya yang sudah jalan. sudah jalan itu rata-rata anak-anak muda dan sedikit orang tua, orang dewasa. Oke. Pernah nggak kamu ngasih promosi atau mungkin program khusus buat kalangan tertentu begitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, mungkin gitu saja dari saya. Ada Baik. yang mau ditanyakan lagi, adik-adik? Kalau dari saya belum sih Pak. Mungkin Oke. nanti malam atau besok Ya, pagi kalau misal WhatsApp ada aja. sekelibat pertanyaan yang mungkin mengusik hati, mengusik pikiran, nanti mungkin saya bisa WhatsApp Pak Robino. Oke, gitu aja Mas, di WhatsApp aja nanti. Terus ada satu yang ketinggalan tadi, usahakan kalian bertiga presentasi. Itu penting Mas ya, diatur lah. Baik, Saya Pak. kira 2-3 jam dari sekarang cukup lah sampai dan juga nanti pagi gitu ya Mas ya. Baik Pak. Baik. Oke, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya akhiri segitu saja ya bimbingannya. Nanti habis ini saya kirim doknya tadi, kritikan saya yang bisa untuk pengembangan. Semoga apa yang kalian usahakan ini membuahkan hasil ya. Kalian menang pendanaan ini PMW Undip 2021 ya. Terus jangan pernah menyerah ya untuk melakukan perbaikan baik di lomba ini maupun di nanti bisnis kalian gitu loh. Ya. Kalau misalnya nanti ada adik kelas atau teman sejawat kalian apabila lolos pesan saya ya Mas ya. Misalnya mereka minta tolong mentoring katakanlah. Ya tolong dibantu gitu ya. Jadi selain membawa nama sendiri, nama personal kalian juga kalian membawa nama prodi gitu ya. Baik Pak. Oke. Habis ini bisa dimulai. Sekarang saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang ya. Baik Pak. Oke, wabillahi taufik. Iya gimana? Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Pak Robino dari awal sampai sekarang ya membimbing kami. Ya, mungkin waktu Pak Robino jadi ya sedikit banyak terbuang lah gara-gara membimbing kami. Yang mungkin waktu itu tuh sebenarnya waktu yang produktif buat Pak Robino, entah untuk ngapain itu jadi terbuang buat kami. Jadi saya benar-benar terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama, itu sudah menjadi tugas saya, kewajiban saya sebagai dosen pembina, sebagai dosen juga di prodi kita semua. Yang jelas saya pamrihnya cuma satu. Apapun hasilnya pasrahkan ke Allah ya Subhanahu wa taala. Tapi selama belum keputusan kalian nggak boleh menyerah. Jadi tetap mengusahakan yang terbaik ya. Baik Pak. Oke, cukup Mas. Baik. Terima kasih Pak Robino. Oke, ya sama-sama. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.